Pernahkah Anda merasakan ada getaran karisma seseorang yang diam dan tidak banyak bicara terasa begitu kuat ketika Anda sedang berkumpul dengan banyak orang? Apakah ada orang yang mampu menarik perhatian orang banyak meskipun dia diam tak banyak bicara? Bagaimana Anda bisa menarik perhatian orang lain tanpa banyak tindakan dan bicara? Bayangkan di sebuah pasar yang sangat ramai dengan orang-orang yang bertransaksi dan berbicara dengan suara yang keras. Seseorang duduk dengan santai di sudut pasar dan melihat keluar dengan tenang. Dia terlihat diam, tetapi magnet kehadirannya sangat kuat membuat orang-orang tertarik untuk mendekatinya. Orang-orang di sekitarnya secara naluriah menghormatinya karena aura damai dan daya tariknya yang begitu kuat. Inilah ketenangan adalah jiwa dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, yang bergantung pada kekuatan batin yang kuat dan ketabahan. Kita tidak perlu banyak berbicara untuk menarik perhatian orang, sikap kita adalah yang paling penting. Stoikisme berpendapat bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan ini, mari kita belajar mengendalikan diri kita sendiri. Epictetus mengatakan Anda akan menjadi tuan atas seluruh dunia jika Anda menjadi tuan atas diri Anda sendiri. Bayangkan sebuah kapal menghadapi badai angin dan ombak yang kuat di tengah samudra yang luas. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan angin atau gelombang, nahkoda yang bijaksana tahu bahwa kemampuan mengemudi adalah penting untuk bertahan hidup. Kendali diri, seperti halnya dalam hidup kita, adalah langkah pertama menuju kekuatan yang sebenarnya. Stoikisme berpendapat bahwa kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri adalah kunci kekuatan batin. Berarti memahami dan mengarahkan emosi kita ke jalan yang benar daripada mengekang mereka. Meskipun emosi adalah bagian alami dari diri kita, kita memiliki kemampuan untuk memilih cara mengendalikannya. Ketika kita dapat mengendalikan diri, kita dapat menunjukkan kekuatan yang menarik perhatian tanpa banyak kata. Di tengah badai, itu mirip dengan batu karang yang tenang dan kuat. Beberapa cara untuk menguasai diri menurut Stoikisme adalah sebagai berikut. 1. Latihan untuk mempertahankan keadaan tenang. Ingatlah bahwa Anda dapat tetap tenang jika Anda menghadapi situasi yang menegangkan. Tarik napas dalam-dalam juga. Latih diri Anda untuk bertindak dengan tenang daripada impulsif. Sebagai contoh, jika Anda mendapat kritik yang tajam, jangan marah. Alih-alih melakukannya, dengarkan dengan tenang dan pikirkan apakah ada pelajaran yang dapat Anda petik darinya. 2. Jangan menanggapi pujian atau provokasi dengan terlalu berlebihan. Pujian dapat membuat kita terlena, tetapi juga dapat menyebabkan emosi negatif. Kedua hal ini dapat mengganggu keseimbangan pikiran dan jiwa kita. Jangan ragu untuk menerima keduanya dengan penuh kasih sayang. Sebagai contoh, jangan marah jika seseorang mencoba memprovokasi Anda dengan kata-kata kasar. Jangan malu dan terus melakukan apa yang Anda lakukan ketika Anda diberi pujian. 3. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti cuaca, tindakan orang lain, atau hasil usaha kita. Fokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti sikap, usaha, dan respon kita. Contoh, jika proyek yang Anda kerjakan tidak berjalan sesuai rencana karena alasan eksternal, alih-alih meratapi hal-hal yang tidak Anda kendalikan, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Stoikisme menunjukkan langkah-langkah untuk melatih ketabahan. 1. Hadapi masalah dengan optimisme dan solusi nyata. Jika masalah muncul, tetap optimistis. Cari solusi praktis untuk masalah Anda daripada mengeluh tentang keadaan. Contohnya, jangan putus asa jika Anda kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, fokuslah pada mencari peluang baru, meningkatkan keterampilan Anda, dan menjalin hubungan baru. 2. Tunjukkan ketekunan dan kesabaran. Dengan keteguhan dan ketegasan Anda akan menjadi contoh bagi orang lain. Orang-orang di sekitar Anda juga akan dimotivasi untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan jika Anda memiliki sifat tidak kenal menyerah.
Jika Anda sedang mengerjakan proyek yang sulit, contohnya, Anda harus menunjukkan keteguhan dengan terus bekerja keras meskipun ada banyak tantangan. Setiap tantangan merupakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan. Anda dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan batin Anda dengan menghadapi tantangan apapun. Lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan Anda, dan menjadi lebih baik di masa depan. Orang akan tertarik pada kekuatan yang kita pancarkan ketika kita berani dan tenang menghadapi tantangan. Dari tindakan kita, mereka akan termotivasi untuk menunjukkan ketabahan dalam kehidupan mereka. Ketika kita mampu bertahan di tengah badai, kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menjadi mercusuar yang memberi harapan kepada orang lain. Langkah berikutnya adalah mengatasi emosi yang merusak setelah memperoleh kepercayaan diri dan menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Menurut Stoikisme, emosi negatif dapat menjadi penghalang besar untuk kemajuan kita. Sekarang, mari kita berbicara tentang cara mengontrol dan mengarahkan emosi kita ke jalan yang benar. Tidak penting apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya, kata Marcus Aurelius. Kita sering menghadapi situasi yang dapat memicu berbagai emosi selama perjalanan hidup kita. Bisa jadi emosi ini adalah teman yang memberi kita energi positif atau musuh yang merusak keharmonisan dan kedamaian kita. Stoikisme berpendapat bahwa emosi yang tidak terkendali dapat merusak hubungan kita dengan orang lain dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, mengelola dan mengatasi emosi yang merusak adalah penting untuk mencapai ketenangan batin dan kekuatan yang sebenarnya. Meskipun emosi seperti kemarahan, kecemburuan, dan ketakutan adalah hal yang normal bagi manusia, kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Stoikisme berpendapat bahwa kita harus belajar mengendalikan emosi kita, bukan menekannya, sebaliknya. Kita harus memahami dan mengarahkannya ke jalur yang benar. Ketika kita dapat mengatasi emosi yang merusak, kita mengeluarkan aura keyakinan diri dan ketenangan yang menarik orang lain. Menurut Stoikisme, inilah cara mengendalikan emosi yang merusak. 1. Pertimbangkan semua perasaan yang muncul dan temukan sumbernya. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan sumber emosi yang kuat. Apa yang menyebabkan rasa ini muncul? Apakah respon Anda tidak sesuai dengan situasi atau berlebihan? Contoh, jika Anda marah karena rekan kerja Anda mengkritik Anda, pikirkan alasan kritik tersebut begitu penting bagi Anda. Apakah itu karena ketakutan atau karena merasa tidak dihargai? 2. Latih diri Anda untuk bertindak dengan tenang daripada bereaksi secara impulsif. Mengambil napas dalam-dalam dan memberi diri sendiri waktu untuk berpikir sebelum merespon dapat membantu Anda menghindari respon impulsif yang seringkali berbahaya. Contohnya, jika Anda marah karena situasi tertentu, ambil beberapa saat untuk tenang dan kemudian ambil tindakan. Oleh karena itu, Anda memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan tanggapan yang lebih cerdas dan berguna. 3. Temukan keseimbangan dengan bermeditasi dan berpikir positif. Cara yang efektif untuk memahami dan mengendalikan emosi Anda adalah menghabiskan waktu setiap hari untuk bermeditasi atau merenung. Ini membantu Anda menemukan keseimbangan batin dan meningkatkan kontrol diri. Untuk menetapkan niat dan menenangkan pikiran, lakukan meditasi singkat di awal hari. Di akhir hari, pertimbangkan cara Anda mengelola emosi Anda. Ketika kita bisa mengatasi emosi yang merusak, kita merasa lebih baik secara pribadi dan menjadi lebih menarik bagi orang lain. Kita akan memiliki aura keyakinan dan ketenangan yang akan menginspirasi orang lain untuk mengelola emosi mereka dengan lebih baik juga. Kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Langkah berikutnya adalah hidup dengan kebajikan setelah menguasai diri sendiri, menunjukkan ketabahan, dan mengatasi emosi yang merusak. Semua tindakan baik dan moral berbasis kebajikan. Akibatnya, mari kita bicara tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dapat membuat kita lebih menarik dan dihargai oleh orang lain. Salah satu kebaikan adalah kebajikan, kata Seneca.
Saat berbicara tentang daya tarik sejati, karakter yang kita miliki lebih penting daripada kata-kata atau penampilan kita. Seorang penganut stoikisme sejati tahu bahwa kebajikan adalah dasar dari semua tindakan yang baik. Selain menjadi motivasi bagi tindakan kita, kebajikan memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Kita akan dihargai dan berbeda dari orang lain jika kita hidup dengan integritas, kejujuran, dan kebaikan. Menurut stoikisme, 4 prinsip kebajikan utama adalah kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Biarkan tindakan kita berbicara, biarkan kebajikan kita memancarkan cahaya. Keadilan adalah memberikan hak orang lain, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, dan keberanian adalah keteguhan hati saat menghadapi kesulitan. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik secara pribadi, tetapi kita juga mengeluarkan energi positif yang menarik perhatian orang lain. Kebajikan memberi kita daya tarik yang tidak akan pernah hilang dan unik. Menurut stoikisme, ada beberapa cara untuk menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. 1. Dalam setiap situasi, tetap jujur dan setia. Integritas berarti melakukan kebaikan meskipun orang lain tidak melihatnya. Kejujuran adalah kunci dari setiap hubungan yang sehat. Reputasi yang kuat dan terpercaya dibangun melalui tindakan yang jujur dan integritas. Sebagai contoh, jangan tergoda untuk meningkatkan hasil dan selalu laporkan dengan jujur di tempat kerja. Meskipun kadang-kadang sulit untuk diterima, berikan nasihat yang jujur kepada teman dan keluarga Anda. 2. Jadilah teladan yang baik dan dermawan. Kebaikan dan kedermawanan membuat dunia lebih baik dan membuat kita lebih dihargai sebagai individu. Kebaikan yang menarik bagi orang lain adalah berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Anda dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela di komunitas Anda atau membantu rekan kerja Anda yang mengalami kesulitan. 3. Seperti yang diajarkan oleh stoikisme, kita harus selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, pertimbangkan tindakan dan keputusan Anda setiap hari untuk mengetahui bagaimana Anda berkembang dan memperbaiki diri Anda. Fokus pada pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri setiap hari adalah perjalanan seumur hidup. Identifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan rancang rencana untuk menyelesaikannya. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda dan dunia Anda jika Anda membaca buku-buku tertentu. Jika kita menjalani hidup dengan kebajikan, kita tidak hanya akan menarik perhatian orang lain, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan kebajikan kita menunjukkan cara hidup yang lebih baik dan lebih mulia kepada orang lain. Kebajikan memiliki efek positif yang jauh melampaui diri kita sendiri. Untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan kekuatan, Anda harus menunjukkan ketabahan, menguasai diri sendiri, mengatasi emosi yang merusak, dan hidup dengan kebajikan. Pada akhirnya, kita belajar bahwa menjadi orang yang kuat dan bermakna sangat penting untuk dilirik tanpa banyak kata-kata. Mari kita ceritakan kisah kita dan tunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk orang-orang yang luar biasa dan menginspirasi. Di dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan dan kegaduhan, ada kekuatan dalam keheningan. Banyak orang percaya bahwa, dalam kehidupan modern yang hiruk-pikuk, mereka harus tampil menonjol atau berteriak agar didengar. Namun, selama berabad-abad, stoikisme telah menawarkan pendekatan yang lebih bijaksana dan abadi untuk menarik perhatian. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri kita sendiri, menjadi kuat, mengatasi emosi yang merusak, dan hidup dengan kebajikan untuk menarik perhatian orang. Selain membantu kita menjadi lebih baik secara pribadi, filosofi-filosofi ini memberikan kita aura yang tak tertahankan. Ketika kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri, kita menunjukkan rasa tenang dan kepemimpinan yang mendorong rasa hormat. Ketabahan dalam menghadapi kesulitan ditunjukkan dengan keberanian dan keteguhan hati, yang tidak perlu diungkapkan dengan banyak kata-kata.
Kekuatan batin dan kekuatan yang sangat dicari tetapi jarang ditemukan muncul saat mengatasi emosi yang merusak. Hidup dengan kebajikan memungkinkan kita untuk dihargai dan dihormati karena menunjukkan kebaikan, integritas, dan kejujuran. Jadilah kokoh, berani, dan kuat seperti batu karang saat badai melanda. Tanpa banyak kata-kata, sikap dan tindakan kita adalah merupakan daya tarik seperti magnet. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang Anda ambil, tunjukkan ketenangan, ketabahan, pengendalian emosi, dan kebajikan. Fokus orang akan tertuju pada kekuatan batin kita, bukan suara kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ke dalam kehidupan kita, kita tidak hanya dapat menarik perhatian orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian dan kekuatan sejati dalam diri kita sendiri. Kita menemukan diri kita yang sebenarnya, orang yang kuat, santai, dan penuh kasih, yang mampu menghadapi setiap badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Biarkan suara tenang ini membawa kita kemanapun. Kebajikan dan ketenangan kita akan menarik perhatian dan menjadi inspirasi bagi banyak orang tanpa banyak kata-kata. Menurut stoikisme, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Memiliki kekuatan ini akan menjadikan daya tarik dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini memberi Anda informasi, inspirasi, dan motivasi untuk menjadi manusia sejati. Silakan like, share, dan subscribe video ini jika Anda menyukainya. Silakan beritahu saya melalui kolom komentar jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya.